Karena kami kan kemarin waktu pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan, kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9, kata Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, pertanyaannya, benarkah ada Markus 23 ayat 9 seperti yang dituduhkan, yang dinyatakan oleh Ustadz Yahya Waloni ini, yang dulu katanya pernah menjabat menjadi ketua STT dan pendeta, yang nyatanya bohong? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Matius, Markus, Stefanus, Tetanus. Ini Tuhan, ini Yahya Waloni dengan Ustadz Abdul Somad ini sudah menyinggung agama kami. Nah, lalu coba Tuhan hukumlah lidah mereka itu, apalagi itu Yahya Waloni itu. Coba kalau dia bawa mobil, biar di tol Solo. Tol itu juga kan yang bangun Pak Jokowi. Kebetulan Pak Jokowi kan senang sama kami. Karena kami kan kemarin waktu pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan, kamu itu kan kafir. dan dalam ayat ini justru kita menemukan bahwa Tuhan Yesus memberikan larangan untuk siapa saja tidak boleh menyebutkan, melabelkan kepada saudaranya satu istilah yang tadi dicatat dalam bagian ini, istilah kafir dan juga istilah jahil. Jadi karena itu di dalam bagian ini, apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni yang berkata bahwa orang yang percaya kepadanya, jangan, kamu kan kafir. Di mana Tuhan? Oh, baik dalam Al-Quran maupun dalam kitabmu. Makanya tadi yang menyebutkan itu terdapat di dalam kitab Markus pasal 23 ayat yang ke-9. Jadi karena itu Pak Ustadz Yahya Waloni, di konten sebelum ini saya sempat menyampaikan bahwa sebaiknya Anda berhenti berbicara tentang iman Kristen. Karena Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Karena ingat Ustadz Yahya Waloni, segala sesuatu ada waktunya. Mungkin sekarang Anda sedang berbangga diri atas keangkuhanmu yang berbicara serampangan berkaitan dengan iman Kristen. Tetapi seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, atau kemarin itu juga sudah saya sampaikan, segala sesuatu ada waktunya. Dan ini waktunya sudah mulai muncul Pak Ustadz Yahya Waloni, tahap demi tahap. Kebohongan-kebohongan yang Anda sampaikan berkaitan dengan iman Kristen, tahap demi tahap mulai muncul ke permukaan. Dan karena Anda pernah membicarakan ini, selama Anda tidak memberikan pelurusan ataupun klarifikasi berkaitan dengan semua hal yang pernah Anda sampaikan tentang iman Kristen, maka ini akan isi daripada kitab Kristen itu adalah makna filosofis spekulatif, filsafat. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Setelah kita menyaksikan apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni ini, maka tanggapan saya yang pertama untuk videonya yang pertama ini, harusnya semua umat muslim yang mendengar ceramahnya ini malu. Karena dia tidak menunjukkan ciri-ciri dari seorang ustadz yang artinya pengajar dan untuk menjadi teladan. Saya juga menjadi ragu mempertanyakan bagaimana kredibilitas dan juga pengetahuan dari ustadz ini. Selama dia tampil dalam berceramah atau tampil di YouTube, yang ada hanya menjelek-jelekkan agama lain dan jarang kelihatan untuk mengajarkan ajaran yang baru dimilikinya. Percuma dong selama ini dia mengaku-ngaku berkuar-kuar mantan pendeta atau mantan ketua STT yang nyatanya sebenarnya pembohong. Lantas setiap karya, setiap ceramahnya dia hanya dapat menjelek-jelekkan pemerintahan dan juga
agama lain. Yang kedua, saya tegaskan bahwa orang Kristen diajarkan, atau kalau kita membaca Alkitab, tidak ada ajaran dari kekristenan ketika berjumpa dengan Allah atau berdoa kepada Allah untuk mendoakan yang jelek-jelek kepada orang lain. Tidak ada ajaran dalam kekristenan. Kristus mengajarkan untuk mengasihi, mendoakan orang lain. Saya buka dari Matius 5 ayatnya yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Dikatakan di situ dengan tegas, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, artinya Yesus berkata kepada seluruh murid, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak ada pengajaran yang sedemikian mantap dari Tuhan Yesus yang berkata berdoa bagi musuh, ampuni musuhmu, dan berdoa bagi mereka, kasihi. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni ini yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, itu salah total. Tidak ada sejarahnya dalam setiap doa-doa kekristenan kepada Allah untuk mendoakan lain celaka, mengalami kesusahan, tetapi berdoa bagi orang-orang yang menyakiti orang-orang Kristen. Itu ajaran kasih yang diajarkan oleh Kristus dalam Alkitab yang dipelajari oleh umat Kristen. Sekarang saya kaget, umat Islam di Manado itu sudah 51% lebih banyak dari kafir di sana. Berarti apa yang saya jelaskan ini sampai kepada mereka, mengislamkan orang yang kafir. Nggak usah mengkafir-kafirkan sesama saudara Muslim. Kalau pengurus-pengurusnya pengecut semua itu nggak berani ngundang saya, karena takut di depan ada gereja. Kasih tahu tuh siapa itu ustadz yang sering pakai gamis putih-putih itu, sekolah di Mesir tapi takut ngundang saya. Pendetanya keluar, saya sampaikan, itu pendeta ahli neraka baru keluar, nggak berani ngundang sampai hari ini. Padahal bagus yang begitu tuh dakwah. Takut apa? Jangankan di Pekanbaru, di Medan saya ceramah, pulang saya sendiri pakai mobil. EPI cuma ngawal di masjid, pulang saya sendiri. Di masjid siapa yang mau ganggu? Di jalan-jalan sana tuh kalau mau kawal, dari Jakarta kemari, dari Manado kemari, kawal saya. Bukan mencari masalah dengan mereka, bukan, menjelaskan kepada mereka, hei kafir, masuk Islam kalian sementara masih ada umur. Kalau sudah mampus, sudah mati. Begitu kan? Begitu berdakwah, nggak usah tahan-tahan. Nggak usah pakai istilah non-muslim. Nggak ada non-muslim. Yang ada di Al-Quran kafirun. Non-muslim apanya? Anda pernah membicarakan ini, selama Anda tidak memberikan pelurusan ataupun klarifikasi berkaitan dengan semua hal yang pernah Anda sampaikan tentang iman Kristen, maka ini akan terus mempermalukan Anda. Karena waktunya kini telah tiba. Tahap demi tahap, semua ocehanmu yang serampangan itu berkaitan dengan iman Kristen. Karena Anda menyampaikan sesuatu yang benar-benar bertolak belakang dengan apa yang benar, dengan apa yang ada di dalam keyakinan kami sebagai orang Kristen. Jadi dalam bagian ini bahkan Anda berani membuat sebuah ilustrasi tadi dengan berkata, oh nanti Tuhannya bilang kamu kan itu KAFIR. Di mana Tuhan? Ini kan Anda membuat semacam contoh dialog. Nah coba kalau misalnya pihak Kristen yang melakukan standar serupa dan menerapkannya kepada keyakinan Anda, apakah kemudian tidak banyak orang yang akan koar-koar? Dalam bagian ini Ustadz Yahya Waloni dengan bangganya, dengan angkuhnya, dan sambil tertawa gembira, sambil tertawa ngakak, berkata bahwa Tuhan yang kami kenal dalam Alkitab berkata bahwa kami ini adalah KAFIR. Dan apalagi Anda menyebutkan ayat atau kitab atau pasal yang sama sekali itu tidak ada di dalam bagian itu.
Markus 23 ayat yang ke-9. Hei Ustaz Yahya Waloni, bagian ini semakin menunjukkan bahwa Anda sebenarnya, Anda ini kan mengakunya rektor ya, mantan rektor ya, dan juga kemudian pernah S3 ya. Jadi kualitas S3 dan kualitas mantan rektor seperti ini. Jadi kepada saudara-saudara saya yang saya kasihi, yang non-Kristen, yang suka membangga-banggakan Ustadz Yahya Waloni, bagi saya sih silakanlah Anda membangga-banggakan Ustadz Yahya Waloni. Tetapi ingat, ketika ia berbicara tentang iman Kristen, kami harus memberikan tanggapan, karena itu adalah hak kami, karena ia berbicara tentang iman kami. Dan karena itu sebenarnya Pak Ustadz Yahya Waloni, kalau Anda kehabisan bahan ceramah, ya sebaiknya Anda belajar tentang agama Anda yang sekarang. Jangan karena Anda kehabisan bahan ceramah, materi ceramah atau konten ceramah, lalu Anda keluar-keluar sana sini, serampangan sana sini berkaitan dengan iman Kristen. Anda kan mengaku orang cerdas. Masa orang yang mengaku cerdas level kemampuan berpikirnya seperti ini? Bahkan untuk level mahasiswa teologi yang baru masuk juga tahu. Dalam mata kuliah pengantar perjanjian baru, mereka tahu bahwa pasal dari kitab Markus itu hanya 16. Dan bahkan anak pemuda pun yang rutin baca Alkitab juga tahu bahwa pasal dari Markus itu jumlahnya hanya 16, tidak lebih dan juga tidak kurang. Jadi karena itu teman-teman, sekian untuk bagian ini. Dan justru dalam bagian ini kita menemukan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-22, Tuhan Yesus memberikan kita pengajaran bahwa kita tidak boleh memberikan label kepada siapa saja. Di dalam bagian ini digunakan istilah saudara-saudara kita dengan menyebutnya kafir ataupun jahil. Sebenarnya makna dari ungkapan ini merujuk pada hendaknya kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Hendaknya kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.